Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana aksi perubahan dengan judul Pembiasaan Sholat Berjamaah dan Membaca Al-Quran Orientasi P3K Kabupaten Cirebon oleh Sutina SPDI Unit Kerja SDN 2 Lemah Tambak. Latar belakang: berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang ASN menjadi titik awal perubahan pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Maksud dan tujuan: pelaksanaan orientasi mempunyai maksud dan tujuan yaitu 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat: waktu dimulai dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 pada unit kerja SD Negeri 2 Lemah Tambak Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai dengan 2023 adalah beriman, bersih, berinovatif, maju, agamis, dan aman. Misi: 1. Kabupaten bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Pemerintah Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri dan aman. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 4. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Manajemen P3K meliputi: 1. Penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Penilaian kinerja. 4. Penggajian dan tunjangan. 5. Pengembangan kompetensi. 6. Pemberian penghargaan. 7. Disiplin. 8. Pemutusan hubungan kerja. 9. Perlindungan. Tupoksi P3K. Tugas dan tanggung jawab P3K tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019. Menurut bab 3 pada 6 tugas guru diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi pembelajaran bimbingan,
serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik pembelajaran. 4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta kode etik dan etika. 5. Memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. 6. Dalam pasal 7, tanggung jawab menyelesaikan tugas utama kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan apa adanya. Nilai dan etika SDN 2 Lemah Tambak. Visi terwujudnya sekolah yang berprestasi, berbudaya, menjunjung tinggi iman dan takwa. Misi 1. Menciptakan suasana saling menghormati antar warga sekolah. 2. Melaksanakan kerohanian secara rutin. 3. Melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 4. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru. 5. Menumbuh kembangkan semangat berprestasi warga sekolah. 6. Melaksanakan pembiasaan hidup bersih, tertib, indah, dan sehat. 7. Menumbuh kembangkan pembelajaran yang berwawasan budaya lokal. Struktur organisasi SDN 2 Lemah Tambak. Rencana hasil kerja P3K. 1. Kegiatan membaca juz amma sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tujuan kinerja: menanamkan kecintaan peserta didik pada Al-Quran. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai religius pada diri peserta didik. Indikator pencapaiannya yaitu 1. Peserta didik mampu membaca juz ke-30 dalam Al-Quran. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal surat-surat dalam juz ke-30. Yang kedua, sholat zuhur berjamaah setiap hari. Tujuan kinerja: siswa terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Indikator pencapaian: peserta didik dapat melaksanakan ibadah sholat berjamaah 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu sholat duha berjamaah dan tadarus Al-Quran setiap hari Jumat. Tujuan kinerja: membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian: 1. Peserta didik dapat melakukan ibadah sholat duha yang baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari. Yang keempat, eksul membaca Iqra dan Al-Quran. Tujuan kinerja: belajar membaca Iqra dan Al-Quran. Indikator pencapaian: peserta didik dapat membaca Iqra dan Al-Quran dengan tartil dan dilaksanakan setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Dan ini adalah dokumentasi sholat berjamaah yang dilaksanakan di musola. Yang kedua yaitu sholat duha dan membaca surat Yasin dilaksanakan di lapangan sekolah. Dan yang ketiga yaitu kegiatan pesantren kilat dilaksanakan di depan aula sekolah. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.